Izin searching dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk kelas yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengetahui untuk interface dari Blender, ataupun cara pembuatan model di Blender. Nah, sekarang eh, saya ada contoh untuk kita membuat sebuah objek di sini. Nah, di sini saya ada sebuah contoh itu kursi kantor. Nah, di sini untuk teman-teman yang versinya di bawah 3.6 ataupun di bawahnya lagi, nanti akan saya kasih contoh juga. Soalnya di user interface-nya juga sedikit berbeda. Jadi kalau sekarang saya pakai yang 3.6 untuk pembuatan modelnya di sini. Yang pertama kita harus masukkan contoh gambarnya dulu atau referensinya. Nah, untuk saat ini saya memakai contoh gambarnya taruh di sisi samping kiri. Jadi memakai namanya bantuan movie editor itu untuk memasukkan sebuah gambar. Bisa juga kita masukkan langsung ke 3D view ini. Caranya Shift A, Shift A, ini image reference. Nah, di sini langsung ya masuk ke objeknya. Nah, kita bisa tentukan tingginya atau dari posisinya. Misalkan di sini rotasinya kalau ini masih berantakan ya, jadikan nol semua. Klik aja, klik kiri di drag ke bawah, tekan nol. Kemudian di rotate suhu X 90. Nah, sekarang tingginya seperti ini. Nah, untuk kira-kira objeknya, tingginya itu kita bisa memakai bantuan. Di sini ada armature untuk tinggi nanti. Nah, di sini acuannya untuk tinggi manusia normal. Kalau di sini tingginya 198 meter. Kita bisa kurangi sedikit, misalkan 175. Nah, segini. Jadi untuk tinggi kursinya nanti kira-kira seukuran orang normal di sini. Yang setingginya 75. Kalau lebih nanti ukurannya beda lagi. Kemudian letakkan objeknya di tempat di garis. Letakkan di sini, kemudian di scale aja ke bawah. Nah, scale-nya biar tidak berubah ke atas kayak gini, kita memakai scale-nya menggunakan di sini pakai 3D cursor. Nah, ini maksudnya untuk merubah perintah yang kemarin kita pelajari itu origin di tengah sini, titik ini. Jadi setiap objek itu punya titik namanya origin ini, warna orange. Kita rubah titik pusatnya ke 3D cursor. Jadi kalau kita scale, dia ke bawah 3D cursor ini. Kemudian kita tentukan tinggi dari kursinya. Kira-kira kalau orang ini yang duduk tingginya 175 ini duduk di atas kursi, kursinya tingginya segini. Oh, kurang gede lagi. Nah, setelah itu kita kunci untuk objeknya, referensinya yang sudah kita masukkan tadi. Select-nya dimatikan. Jadi kalau kita select, dia tidak bergerak untuk surfing. Kalau kita nyalakan, bisa seleksi. Sekarang kita matikan di sini untuk memunculkan perintahnya di pojok kanan di sini. Ada panah di sini, selectable. Nah, ini dimatikan. Nah, sekarang baru kita mulai untuk membuat objeknya.
Langkah pertama untuk membuat objek tersebut, kita harus mengetahui bentuk dasar dari objeknya. Ini juga saya lihat dulu. Nah, kalau di sini yang bawah, di sini memanjang, otomatis kita pakai bantuan yang sama persis bentuknya silinder, karena bentuknya sama. Kemudian kalau yang samping sini sama juga, pakai silinder juga bisa. Atau nanti saya pakai cara yang lebih simpel lagi, itu pakai curve di sini. Nah, curve di sini itu ini setelah saja untuk fungsinya. Di sini semacam tali yang nantinya bentuknya seperti silinder tadi, tapi lebih fleksibel. Kita bisa besarkan di sini. Nih, sekarang kalau diedit, bisa dibalikan lagi, bisa dirubah. Nih. Jadi untuk pembuatan bagian pinggirnya, nanti biar lebih mudah. Ini kan berbelok gitu. Kemudian untuk tempat duduknya, karena ini hampir menyerupai kotak, kita bikin dari kotak. Jadi semua bentuk itu dibuat berdasarkan bentuk sederhananya. Misalkan kalau yang rodanya ini bisa dari silinder juga, silinder tapi dikecilkan kayak gini. Itu kalau yang bagian penopang rodanya bisa pakai kotak juga, nanti diubah beberapa sisinya agar sama kayak gini, kayak gitu. Nah, kita mulai aja untuk pembuatannya. Nah, karena objek ini ada sisi kanan dan kiri, jadi kita buatnya jadi di tengah-tengah sini. Kemudian di sini opacity-nya saya kurangin biar terlihat bagian belakangnya. Jadi biar objek tersebut tidak tertutup oleh referensi gambarnya tersebut. Kemudian munculkan munculkan objeknya tepat di sini. Kemudian shift A, kotak, kita kecilkan sesuai besar contoh gambarnya. Nah, untuk membuat objek ini menjadi mirror, jadi kita buat setengah aja, jadi setengahnya nanti otomatis akan mengikuti bagian setengahnya yang kita edit. Setelah bikin objeknya, pakai WRP, nah biar kelihatan bagian garisnya, ini tekan Z, kemudian WRP di sini, edit mode, tekan Tab, Ctrl R untuk membuat dua objek ini menjadi dua bagian. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri kita hapus. Nah, sekarang tinggal satu sisi saja yang ada di sini. Kemudian masuk pada modifier, itu terdapat pada panel properties yang terdapat sini. Kemudian mirror. Jangan lupa clipping. Nah, clipping ini masuknya untuk mengunci bagian titik pertemuan titik ini agar tidak saling lepas. Jadi misalkan saya matikan, kalau misalkan saya tarik, dia akan terlepas dari titik pusatnya. Kalau dinyalakan, mau digeser ke kanan ke kiri akan tidak bisa bergerak. Jadi untuk mengunci titiknya biar tidak bergerak. Kemudian setelah bikin mirror tadi, menambahkan modifier geser ke arah kiri sesuai lebarnya. Kemudian tambahkan lagi garis. Nah, garisnya ini disesuaikan dengan jumlahnya, bentuknya juga. Ctrl R lagi, G. Nah, seperti ini. Jadi biar objek itu tetap masuk pada
bentuknya. Kemudian untuk lebarnya kita tinggal sesuaikan. Nah, objek ini biar lebih halus bentuknya, tambahkan lagi modifier subdivision surface. Jadi kalau hasilnya seperti ini untuk bentuknya. Ini untuk membuatnya jadi isolate atau terlihat objek itu sendiri, itu tekannya garis miring terletak di sebelah kiri, sebelah kanan. Atau ada tanda tanya di situ, tekan garis miring kayak gini, ini akan terisolasi sendiri atau memunculkan gambar objek yang terseleksi kayak gitu biar mudah untuk melihatnya. Jadi sebelah kiri dari shift sebelah kanan. Ada juga pakai shift H, cuma ini kan agak ribet ya, shift sama H. Kemudian untuk memunculkannya ALTH. Nah, itu agak lebih ribet lagi karena semua objek yang terhide tadi bisa keluar. Jadi yang misalkan yang referensi contoh tinggi manusianya tadi bisa keluar lagi. Jadi pakai garis miring. Kemudian setelah jadi bentuknya, nah kita bisa pakai contoh sebelah samping. Tambahkan lagi di sini. Itu sebelah kiri. Kemudian objek yang tadi, gambarnya ini kita duplicate. Shift D, rotate, min 90. Dari samping, sesuaikan posisinya. Kemudian kunci select-nya dimatikan. Dari posisi samping ini baru kita edit untuk bentuknya. Nah, di sini untuk editnya ada namanya visible selection. Kalau itu di sini kotak yang untuk seleksi sampai ke area belakang. Kalau di sini mati, perbedaannya posisi mati, bagian belakangnya tidak ikut terseleksi. Kalau ini nyala, dia transparan sampai ke belakang. Jadi kalau diseleksi, semua bagian yang di belakang juga ikut. Jadi untuk mudah untuk seleksinya. Kemudian di rotate ke kiri, ini ke kanan. Ini ke depan, ke depan. Jadi agak sedikit melengkung. Kemudian bagian tengahnya ditambahkan lagi, baru ditarik ke belakang sedikit. Jadi kalau lihat efeknya kayak gini, jadi agak melengkung sedikit untuk objeknya. Nah, seperti ini. Kemudian di smooth. Hmm. Jadi tiap bagian dari tampak depan, tampak samping, kita harus sesuaikan dengan contoh gambarnya. Misalkan kalau bagian ini kurang bagus bentuknya, tinggal ditarik aja titiknya. Selama ada titiknya, kita bisa lakukan edit. Biar nggak terlihat patah banget bentuknya. Nanti tinggal dirapikan lagi untuk bentuknya biar lebih halus lagi. Kemudian untuk bentuk yang lain, untuk sandarannya sudah, saya kecilkan sedikit. Terus sandarannya sudah, kemudian bikin bagian depannya, di tempat duduknya. Karena tempat duduknya mirip dengan bagian sandaran, kita bisa duplikasi dari bagian sandaran tersebut. Shift D, letakkan di
titik atau tempat tempat duduknya, kemudian rotasi 90 ke arah kiri. Berarti itu ada tulisan min 90 derajat. Kemudian scale sumbu Y. Nah, kemudian baru diedit lagi. Jangan lupa visible-nya dinyalakan untuk slide-nya, X-ray-nya. Jadi biar belakangnya seleksi juga. Misalkan sini kurang, tambahkan lagi. Jadi kenapa ditambahkan? Itu fungsinya untuk menahan setiap rotasi yang kita rubah. Jadi kalau di sini agak melengkung, sini kurang sedikit lagi, sampai sini, dan seterusnya. Ini juga ditambahkan lagi satu, kecilkan sesuai bentuknya. Jadi kalau mengikuti gambar, eh, kira-kira hasilnya nanti hampir mirip. Dari garisnya, dari bentuknya juga sama. Jangan lupa di scale ya, scale sumbu X atau sumbu apapun di sini untuk sumbunya Z, Y, dan X, S, atau bisa pakai ini juga bisa. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Untuk bagian tengahnya, biar tidak terlalu tipis, kita tambahkan garis lagi satu. Nanti dia terlihat lebih tegas untuk garisnya di sini. Kalau sebelumnya, dia langsung bentuknya melengkung atau tidak ada garisnya di sini, langsung dia bentuknya membulat ke bawah. Kalau ditambahkan garis, dia akan semakin tegas ke garisnya. Dan berbeda lagi, misalkan kita setelah tambahkan garis, kita geser ke bawah. Nah, bagian bawahnya ini, tepinya itu lebih tajam lagi. Misalkan tambahkan lagi dan bagian atas, seperti ini. Lebih tajam lagi bentuknya. Untuk bagian dari atas, karena gambarnya tidak ada, kita bisa improve sendiri untuk bentuknya. Kita bisa edit sedikit, kemudian geser. Nah, setelah bentuknya jadi, kemudian lebarnya dilebarkan juga S untuk X. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk bagian tempat duduknya sudah, kemudian kita bikin bagian penyangga tempat duduknya. Di situ kita pakai tadi silinder. Dan diingat kita nyalakan statistiknya biar terlihat di sini. Nah, di sini kenapa banyak sekali jumlahnya? Di situ adalah kelipatan dari kita tambahkan modifier subdivision surface ini. Kalau kita hilangkan pengaruhnya, dia masih terlihat sedikit di sini. Masih 200-an untuk nya. Kalau diaktifkan, dia akan 2 kali lipatnya. Kemudian untuk penyangganya, makanya kita bikin objek, setiap objek itu titiknya sedikit, karena nanti akan ditambahkan lagi dengan subdivision surface. Jadi tidak perlu dari awal bikinnya langsung banyak. Silinder, kemudian kita kurangi titiknya, bahkan 12. Kemudian dikecilkan sesuai gambarnya ya. Kecilkan ke sini. Nah, kira-kira di sini. Kemudian scale ke atas. Nah, di sini ada 2 silinder yang berbeda ukuran. Nanti kita bisa buat 2 silinder berbeda ini tidak harus disatukan, tapi bisa juga dipisah.
Jadi dua sumber ini berbeda, tapi kalau mau disatukan juga bisa. Maksudnya kita bisa duplikat satu lagi, kemudian bedakan diameternya di sini agak lebih lebar. Atau bisa juga dibuat berdasarkan gambarnya, kemudian tekan E untuk extrude, kemudian scale melebar otomatis, kemudian extrude ke bawah. Nah, itu sama aja kayak gini. Nanti ininya ke atap, ke tutup oleh tempat duduknya. Dari posisi samping geser ke depan. Ini. Ini ada lagi sedikit untuk melebar. E bisa lagi, kemudian S, kemudian E lagi ke atas. Dia akan tembus ke bagian bawah titiknya tadi. Jadi cara primitif kemarin yang dengan cara ditempel-tempel itu tetap dipakai. Meskipun kita membuat sebuah objeknya itu detail banget. Jadi nggak harus bikin lagi bolongan di sini kemudian langsung ke bawah lagi. Tapi kita bisa buat dengan cara berbeda objek tapi ditempelkan saja. Kemudian kalau bagian penyangganya sudah, kita bikin penyangga untuk rodanya. Rodanya dibuat dulu dari silinder kayak tadi. Kalau ini untuk ujungnya saya tutup. Nah, ini perbedaannya ketiga ini itu terletak pada penutupnya. Kalau yang ini ya tidak ada titiknya, kalau yang ini ada titiknya. Terlihat nanti pada saat di sini wireframe-nya atau jaring-jaringnya, polanya itu terlihat. Ini kalau dimatikan nggak terlihat. Ini kalau yang handphone ini ya tidak ada, kalau yang ini ada. Nanti pengaruhnya pada saat kita memberikan sebuah tekstur, misalkan teksturnya di sini karet atau apapun itu, biar terlihat lebih bagus. Kalau yang endbone tadi, dia terlebih lebih lebar soalnya. Kemudian kecil, scale, kemudian rotasi sumbu Y 90. Nah, kemudian kita bikin satu dulu, letakkan di sisi bawahnya, letakkan di sini. Kemudian yang penyangganya tadi buatnya dari kotak di sini, ini dipanjangkan lagi sampai bawah. Nah, di sini untuk bagian bawahnya masih bolong, kita harus tutup sama kayak ini. Caranya tekan E dan S sekali, E dan S lagi, kemudian bisa lepas, kemudian tekan huruf E dan S, klik kiri, kemudian tekan M, kemudian pilih center. Nah, dia otomatis tertutup jadi satu titik. Kalau sebelumnya dia lebih dari satu titik, sekarang jadi satu. Dan perlu diingat, untuk kontrol R, misalkan di sini kalian mau menambahkan garis lagi, kontrol R itu berfungsi pada bagian permukaan yang titiknya jumlahnya 4. Kalau di sini kan ada 3. Nah, di sini ada 3. Setiap permukaannya itu tidak bisa. Nah, kontrol R tidak bisa. Kecuali di sini bisa. Jadi, tekan di sini, kalau di situ, klik 2 kali, tekan S. Jadi yang bisa di bagian titiknya ada 4 ini. Ini 4, kalau ini 3. Kontrol R di sini tidak bisa, kalau di sini bisa. Kayak gitu. Kemudian tadi penyangganya dari samping ya, bikinnya sesuaikan. Nah, kalau di sini visible-nya belum diaktifkan, bagian belakangnya tidak ikut terseleksi.
scale, kemudian ini scale juga. Nah, tarik ini. Kira-kira bentuknya seperti ini. Cuman kalau kurang tipis, kita bisa kecilkan. Scale sumbu X. Ini. Kemudian rodanya taruh di ujungnya dan kita tambahkan lagi garis atau objek baru. Kalau di sini kita bisa geser saja sekali lagi. Tahan bentuknya di sini biar tidak berubah karena ini agak lebar. Ctrl F satu kali, kemudian ini digeser ke atas. Kayak gini. Kemudian untuk penghubungnya kita bisa pakai silinder kecil, letakkan di dekat rodanya. Saya pakai subdivision surface. Nah, ini kenapa bentuknya begini? Karena garisnya kurang ya, jadi tambahkan lagi satu ini, tambahkan lagi satu sini. Nanti untuk rodanya, ini untuk penyangganya. Nah, sekarang kita tinggal duplikasi penyangga dan rodanya ini ke ini empat ya, empat sisi. Kita bisa pakai objek yang bagian tengah ini sebagai titik pusatnya. Kemudian Shift S, kursor, pakai 3D kursor di sini ke yang diseleksi. Nah, sekarang kita bisa pakai perintah yang tadi, with cursor. Jadi kalau mau dirotasi, dia titik pusatnya di area tersebut. Kemudian seleksi untuk rodanya, serta penyangganya dari atas, view atas atau samping di bawah bisa. Kemudian rotasi Shift D 90, Shift D lagi 90 lagi, Shift D lagi 90. Nah, sekarang itu bentuknya sudah jadi. Karena objeknya sama, jadi kita shift D aja untuk objeknya. Kemudian kita bikin untuk penyangga tangannya di sini. Nah, yang tadi saya sekelas saja tadi untuk penggunaan curve di situ pakai curve aja biar lebih cepat. Nah, ini saya hapus ini gambarnya. Rotasi 90 X. Ini dibalikan lagi ke bounding box untuk ke titik ini. Untuk pengaturannya, curve ini atau tali ini berada di menu properties. Nanti di sini ada gambar tali, kemudian pilih yang bevel, dip-nya diperbesar. Kemudian dirotasi 90 lagi. Baru pada bagian samping kita edit untuk bentuknya. Ini kita masukkan ke bagian tengah ini. Misalkan di tepi sini, tepi objeknya. Kalau kurang besar bisa diperbesar.
Kemudian dari samping kita bisa langsung extrude. Nah, di sini setiap perubahan bentuk atau rotasi di sini bisa di extrude ke atas. Nah, dia langsung ke sini. Jadi kurang ke tengah. Nah, kayak ini. Nanti untuk bagian mirrornya nanti kita bisa duplicate aja atau langsung di mirror. Tadi letaknya itu di A, kemudian curve, pilih yang paling atas, laser, kayak gitu. Kemudian tinggal diatur, bahkan di sini, bevel, front dipnya diperbesar, kemudian tinggal diletakkan dari bentuknya dan di bentuk rotasinya dan di extrude aja. Untuk kalau membuatnya lebih panjang lagi. Kemudian jika sudah, bagian pegangan tangannya juga sama, bisa pakai curve lagi. Kali ini dari belakang 90, kemudian diluruskan dan diperbesar untuk tipnya dari samping. Nah, untuk bagian penyangga tangannya di sini, karena bentuknya hampir sama dengan tempat duduk dan sandarannya, kita bisa duplicate dari sini. Atau yang ini aja yang jumlah garisnya sedikit, 90, depan, scale, geser ke sini. Kemudian scale sembuh, dan di Nah, ini saya kurangin dulu. Ngurangin garisnya itu tekan X, pilih yang paling bawah, itu edge loop. Jadi mengurangi garis secara loop. Loop ke bawah lagi, ke balik lagi, yang terus lagi. Dia akan otomatis hilang, ini diluruskan lagi. Biar tetap lurus. Kemudian letakkan di atas objek tadi. Dari samping, diedit lagi dari bentuknya. Asalkan kita buat sesuatu itu kalau ada contoh gambarnya atau referensinya, kalau yang ini namanya blueprint itu lebih mudah kalau kita belajar untuk pemula ya. Kalau misalkan sudah bisa tidak pakai blueprint juga tidak apa-apa. Tapi kalau baru belajar, blueprint itu sangat membantu untuk kita memvisualisasikan objek yang dari sebelumnya gambar atau 2D menjadi tiga dimensi. Karena kalau cuma dari gambar contohnya foto misalkan itu susah sekali untuk bikinnya kalau masih belajar. Nah, kalau ini sudah, kemudian bagian belakangnya juga tinggal di shift D ke belakang ini tinggal diluruskan. Nah, kemudian untuk yang ke bawahnya kita tinggal tambahkan extrude lagi. Oke, kecil, nah, sampai kecil. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan lagi.
Untuk angkanya kalian bisa edit lagi, misalkan 35, nah gitu. Bisa ketik sendiri, misalkan kalau tadi kan angkanya genap 40 atau 30 gitu, kita bisa edit lagi jumlahnya, misalkan 41, 42 itu bisa. Dan ini ditempelkan, jangan sampai terlihat bagian ini terpisah dengan objek yang lain. Jadi ini nempel di sini. Kemudian untuk yang bagian yang paling paling terakhir, bagian ini dibikin berbelok seperti ini. Kemudian di scale kayak gini. Nanti untuk sisi sebelahnya nanti kita bisa lakukan mirror. Kalau mirror kayak gini, eh, bentuk objeknya harus tepat di tengah-tengah titiknya ya. Kalau misalkan kita rubah di sini ke kapan di sini ke kursor ke word origin itu di tengah-tengah sini, kemudian sini ke 3D cursor. Kalau di mirror, nah ini kenapa masih di sini? Kita bisa rubah sebenarnya. Karena kenapa harus Z? Karena rotasinya di sini coba kita reset, kecuali kalau misalkan sudah di reset jadi Ctrl A, reset rotasi, dia akan hilang karena X merah, dia akan jadi X kembali. Jadi jangan takut atau salah kenapa hurufnya atau angkanya di sini nggak sesuai. Misalkan tadi Z kenapa ke kanan, harusnya kan ke atas karena di sini angkanya masih belum nol. Kalau sekarang balik lagi ke bentuk asli. Ini juga sama, ini juga sama di apply untuk rotasinya, kemudian 3D cursor. Nah, ini kenapa terpisah? Karena tadi di sini objeknya kita mirror dari yang atas. Kita apply dulu di sini. Nah, kalau sekarang jadi satu objek, kemudian ditambahkan mirror lagi. Kira-kira seperti itu untuk eh, membuat sebuah kursi. Tinggal tambahkan sedikit aksen di sini untuk pengaturan tinggi. Nah, kita bisa bikin dari yang tadi sini. Kita duplikat aja, mirrornya dimatikan, di scale, kita balikkan ke center of mass, titiknya dari objek tersebut, kemudian rotate 90, tekan di sini, kemudian kita hapus dari garis tengahnya biar rata di sini. Kemudian tambahkan lagi, baru ditambahkan lagi kotak bisa atau bagian sini di duplicate, kemudian di scale mengecil simbol X dan Z, kemudian ditempelkan ke penyangga ini. Nah, ini. Ada yang ditanyakan, boleh eh, di kolom chat. Kalau ada yang terlewat, boleh nanti bisa saya ulangi.
Mohon maaf itu kebanyakan gimana ya maksudnya? Kan ini kan kakinya ada 4. Kan kalau kursi kayak gitu kan bisa 4, bisa 3. Kebanyakan itu maksudnya gimana ya? Lebih dari 4. Oh, lebih dari 6. Duplikasinya lebih dari 6, dari 4. Makanya kebanyakan. Jadi makanya tadi titik pusatnya di sini. Nah, kursor selected. Jadi pakai bantuan 3D cursor. Kemudian tinggal diduplikasi. Nah, duplikasinya itu pakai rotasi yang subuhnya udah kita ketik tadi. Soalnya kalau rotasinya nggak diketik, itu nggak presisi dari kanan kirinya. Bahkan dari bawah, nah ini titik pusatnya di sini, pakai 3D cursor, Shift D, klik kanan untuk batal. Jadi Shift D aja, klik kanan batal, kemudian rotasi. Nah, di situ ada angka yang bergerak di situ, ketik 90, bisa, lagi, 90 lagi, kemudian 90 lagi, kayak gitu. Untuk gambarnya nanti dikirim, oh sekarang dikirim aja. Boleh nanti sebagai contoh kalian untuk belajar. Nah, itu bisa dibuat belajar untuk gambarnya. Kalau jumlah kakinya ada yang 5, nah itu 360-nya dibagi 5. Nah, ini ada lagi caranya. Cuma nanti kalau yang baru belajar itu nanti agak pusing ya. Ini pakainya namanya spin. Jadi ini saya pakai contoh di luar objek ini ya. Misalkan saya punya objek baru, saya pakai, nah ini kepala ini aja, kepala ini dari atas. Nah, pada saat edit mode di sini, pada bagian bawah di sini ada namanya spin. Nah, ini tinggalnya spin. Nah, ini ada garis warna biru. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Oh, ini belum sampai bawah. Nanti tadi ada yang terlewat garisnya belum, seleksinya belum sampai semuanya. Nah, ini banyak duplikasi. Ini pakai misalkan 360. Nah, itu otomatis dia presisi jumlahnya bisa dijadikan misalkan 5. Nah, kayak gini antar jarak per objeknya pasti pas. Kalau yang misalkan lebih dari 4 ya, kayak gitu. Cuma ini agak ribet kalau baru belajar kayak gitu. Jadi pakai yang cara saya tadi aja. Pakai yang derajatnya paling mudah 90 kayak gitu. Kalau aplikasi 3D, setahu saya yang di handphone ada cuma kurang banyak menunya atau toolnya itu kurang banyak. Jadi kalau belajar lewat HP itu kurang kurang recommended ya kalau dari HP. Cuma ada, tahu saya ada cuma kurang gitu. Kurang menguasai kalau nantinya baru belajar. Kalau udah bisa pakai yang di handphone boleh, tapi kalau yang pemula saya sarankan lebih ke laptop atau PC aja. Kalau punya metode beda nggak apa-apa. Jadi setiap orang itu punya metode masing-masing untuk membuat sebuah objek. Nah, setiap objek itu asalkan bentuk akhirnya sama, itu nggak apa-apa. Karena pemahaman orang, kalau cara kerja orang itu kan beda-beda. Nggak cuma di bidang 3D, tapi di bidang lain juga kayak gitu. Meskipun kerjaannya sama kayak gitu. Jadi nggak harus sama, nggak apa-apa. Kalau harus di join, bisa di join, bisa. Kalau nggak di join juga bisa. Kalau aplikasi yang di handphone, saya lupa di namanya apa gitu. Tapi ada
Tapi kayaknya pakai iPhone deh kayaknya. Bukan. Oh, yang ini Blender. Kalau yang di HP itu kayaknya dipakai iPhone deh, di iOS. Di Android kayaknya ada, cuma buat iseng-iseng anak-anak yang baru belajar tidik itu. Kalau Blender untuk pemula itu sangat disarankan karena lebih mudah ya dari interface atau shortcutnya. Untuk mirror tadi, nah mirror itu misalkan sini contohnya. Mirror itu kita dari namanya aja mirror akan menduplikasi untuk sisi sebelahnya. Kita harus potong objek ini jadi dua dulu. Apapun itu objeknya, meskipun silinder juga bisa kayak gini. Tapi ini kan atas bawah berarti. Jadi yang bagian bawah atau atas dihapus, kemudian mirror. Nah ini ke atas kan berarti simbol Z. Nah kayak gini. Jadi yang diedit bagian bawahnya aja. Jadi kalau misalkan bikin mobil, bikin sesuatu yang kanan kirinya sama persis, kita pakainya mirror aja. Jadi dipotong di tengah-tengah untuk titik tengahnya. Jadi nggak cuma kanan kiri, bisa juga atas bawah kayak gini. Kalau ini kanan kiri, yang ini dihapus, kemudian mirrornya di sini. Kalau rendering, setahu saya di sini nggak berbarrier ya. Jadi nanti misalkan udah selesai, bisa ada namanya render nanti atau akan di sini. Render itu di sini kamera ya kemarin pernah jelasin. Nah, yang masuk objek ini itu jadi render tekannya atau di sini itu F12. Nah, jadi ya gambar begini. Nanti kalau udah jadi gambar, tinggal di save di image ini, save as. Nah, jadinya gambarnya nanti bisa disimpan kalau udah jadi kayak gitu. Kalau warnain kursi, kemarin kita contoh sedikit untuk nambahin sebuah warna. Namanya di sini ada gambar bola di sini. Kemudian tekan new, colornya diganti. Nah ini kenapa tidak berubah? Karena ini masih mode solid atau shadingnya masih solid, masih abu-abu. Pindahkan ke kanannya. Nah, kita bisa ganti warnanya. Jadi kalau misalkan sama, klik objeknya, tinggal klik di sini. Nah di sini ada history jenis warna yang udah kita buat. Nah, tinggal dimasukkan aja. Untuk pengaturan lighting, sebentar. Untuk desain, untuk desainnya, kalau mau dibuat sesuai sesuatu yang detail persis, itu bisa juga. Karena kalau di sini kan kayaknya gambarnya nggak presisi ya. Dari tingginya itu kayaknya agak kurang karena dari depan dan samping itu berbeda. Sama kalau misalkan bikin sebuah bentuk bangunan, kita bisa bikin secara presisi atau ada ukurannya itu dari sini. Di atas ini, di atas Word itu ada unit, itu ada metrik. Nah, metrik itu adalah ukuran di sini, dimensinya. Misalkan bagian sini ada ukurannya harus berapa senti atau berapa meter itu nanti kelihatan.
Kalau ini dinyalakan spiritnya, nah itu ada detailnya lagi. Kalau ini kan 0, berapa meter. Kalau ini langsung lagi 0,72.253 cm. Jadi objek ini, kalau ada orang yang berdiri di sini, nah tadi sebagai contohnya, itu lebarnya 72 cm, tingginya tebalnya 16, tingginya 43. Nah, itu bisa di setting di situ. Kalau pengaturan lighting, nah lighting ini nanti akan kalian belajar lagi tuh ada banyak jenisnya di untuk 3D. Nah, kalau kalian foto di sebuah studio itu kan pasti ada lampu depan, lampu belakang, dan lampu pengisinya cahaya kosong. Itu namanya di situ namanya 3 point light, misalkan depan sini. Jadi bisa lampunya di sini ada jenisnya ada banyak. Kalau di sini ada poin untuk lampu seperti lilin, 1 titik. Ini sun untuk sorotnya seperti matahari, spot seperti lampu yang di jalan. Kalau area seperti lampu sorot kayak di studio yang kotak gitu. Jadi jenisnya macam-macam, kita bisa atur dari jenisnya tersebut. Untuk jenisnya ini untuk hasilnya juga mempengaruhi. Jadi berdasarkan apa yang mau dibuat. Biasanya kalau 2 point itu bisa pakai 3. Depan 1. Jadi yang di samping kamera itu sebagai lampu utama, kemudian ini lampu pengisi, kemudian belakang lagi lampu backlightnya. Biasanya backlightnya itu warnanya berbeda. Kayak gitu. Nanti akan dijelasin lagi kalau ikut kelas yang 5 hari itu. Kemudian kalau tekstur kita kemarin belajarnya udah sampai UV. Nah, UV itu dimasukkan apabila kita memasukkan tekstur gambar, misalkan tekstur kayak kursi yang kantor ini ya, misalkan. Nah, kita harus ubah dulu di sini dibelah jadi kalau tekstur usahakan nanti mirrornya di apply ya, baru dibuka di sini. Nah, bukanya ini contohnya kemarin membuka sebuah kotak atau kardus. Jadi misalkan kalian punya objek ini di tangan, kemudian punya pisau di sini, potong sebelah sini, yang ini dipotong juga, jadi otomatis dia ke belakang. Yang ini juga, kemudian kontrol E dan maksim. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Jadi dibuka melebar kayak gini. Jadi apapun gambarnya nanti dia akan terhubung. Tuh, soalnya kalau misalkan kita nggak pakai maksim, akan di reset, berantakan kayak gini, kotak kecil-kecil. Jadi kalau misalkan ada gambar atau tekstur yang tekstur tersebut saling terhubung garisnya atau bentuk teksturnya, ya bisa jadi terpisah. Misalkan di sini kita pakai kotak ini, kotak sampingnya di sini berada titik paling jauh. Padahal kalau di objeknya dia bersebelahan. Makanya pakai vaksin tadi. Jadi objek ini dibelah, misalkan pakai logikanya aja, pakai kalian punya sebuah pisau atau cutter, kita potong sebelah sini, otomatis bagian yang atas ini kebuka ke belakang, kemudian sebelah sini lagi, otomatis yang ini terbuka, yang ini lagi diputus terbuka sebelah sini dan di maksim. Kalau di select who, kemudian unwrap, nah sekarang objek yang bersebelahan ini kotaknya berdampingan. Jadi kalau misalkan ada gambar yang berdekatan, otomatis tidak merubah posisi dari gambar yang dihasilkan. Kayak gitu. Jadi harus belajar itu.
Kalau buat tugasnya bisa di sini nanti bisa dikirim aja ya untuk tugasnya. Kalau bisa buat contoh gambar tadi, blueprintnya tadi sebagai tugas. Nanti dikirim di grup aja. Ada lagi yang tanyakan. Untuk waktu pengerjaannya nanti lebih lengkapnya tanya di grup aja ya. Soalnya nanti kan tiap orang kan waktunya berbeda-beda eh, pengerjaannya. Jadi lebih biar kompak nanti di grup aja tanya. Tugasnya juga sama di grup aja kirimnya. Oke, kalau sudah kita balik ke main room ya. Kalau memang sudah tidak ada tanyakan, boleh screenshot, boleh render, boleh. Atau mungkin kalau emang PD dengan hasil filenya juga boleh kirim filenya juga. Oh, kalau gitu tanya aja adminnya gimana cara ngirim filenya gitu. Kayak gitu sih. Dan lagi, ya tugasnya bikin kursi ini tadi. Caranya boleh berbeda, asalkan hasilnya sama. Jadi, tidak harus seperti cara saya tadi, misalkan kalian udah sebelumnya udah bisa bikin sebuah objek, terus kalian ingin cara yang berbeda, misalkan tadi nggak pakai bezier, bisa pakai slider. Kalau misalkan kalian udah pede untuk buatnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau lebih cepatnya pakai bezier tadi atau yang kali tadi. Kalau deadline-nya coba tanya admin aja ya. Nanti saya salah lagi kalau masih deadline berapa gitu. Kalau diskusinya coba tanya di admin aja nanti lebih jelasnya gitu. Ya ada lagi. Nah itu saya jelaskan ke grup tuh ya tugasnya. Kalau sudah jangan lupa untuk absensi ya. Kalau sudah jangan lupa balik ke room utama.